Oke, kita kembali ke pos. Dan sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau Anda udah bergabung Pak Alek, maka langkah berikutnya adalah ada panah ke samping saat kita mau melakukan pekerjaan kita pertama. Ya. Geser aja Pak. Geser ke tengah. Inputnya hilang no. Nah. Oke, gede no, bergabung, daftar nama itu gedein. Nah, ingat ya, yang di sebelah kanan itu ya dibaca sama-sama ya, pendampingan atau hubungi upline aktif ya. Jadi di sini Anda setelah bergabung Anda yang aktif ya, Anda yang aktif. Ya ini kan aku kan sudah lama bergabung ya udah aktif gitu ya. Setelah itu upline akan mendampingi dalam hal apa? Di panah bawahnya yaitu membuat daftar nama. Yes. Bagi Anda, para upline yang punya downline, punya rekan kerja, jangan hanya ngomong, ya buat daftar nama. Luangkan waktu Anda, kalau saya ya, kalau satu kota kan lebih enak. Kalau lain kota gimana? Zoom. Ya, sama seperti sekarang. Luangkan waktu Anda agar rekan kerja Anda membuat daftar nama. Jadi betul-betul ditungguin Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu itu yang termasuk dalam rangkaian teachable mau diajari. Jadi Anda dalam panah pendampingan itu, jadi jangan gini ya, nunggu dihubungi upline aktif. Tapi Anda yang aktif untuk menghubungi upline qualified Anda. Ya, karena di atas upline Anda ada upline. Betul. Jadi maksudnya Anda jangan pasif, nunggu dihubungi terus ngomong, aduh aku enggak pernah di follow up, aku lo enggak pernah dikontak. Nah Bapak Ibu ingat, upline kita punya downline itu bukan kita sendiri. Tapi dia juga punya banyak downline yang lain. Jadi aktiflah, betul kan? Ya. Karena otomatis, ini kunci lo ya. Upline Anda juga pasti akan memprioritaskan siapa yang mau aktif mengejar dia. Itu highlight ya. Jadi kalau Anda tidak mau menghubungi upline, Anda menunggu, ya nanti tunggu-tungguan. Karena upline juga akan menyediakan waktunya untuk orang yang menghubungi juga, yang aktif. Pasti Pak Alek. Ya, yang semangat, ngotot. Betul, ya. Jadi kemudian langkah pertama setelah bergabung, ini yang paling penting, yaitu apa? Buatlah daftar nama. Daftar nama ini ibaratnya adalah proses entry point kita dalam bisnis ini. Ya. Proses input awal. Ya. Kalau dalam bisnis yang jenisnya adalah industri seperti produsen ya Pak Alek. Ya. Maka ini adalah disebut dengan daftar nama ini sama dengan mengkolek bahan baku. Paham ya? Saya misalkan adalah seorang pembuat toko roti. Maka bahan baku toko roti itu adalah tepung. Oke. Bahan utama lah. Ya. Ingat, semakin banyak saya punya bahan baku utama tepung ini, maka semakin banyak hasil produksi saya. Ya dong. Kalau hasil produksi saya semakin banyak, maka income saya semakin besar. Nah, sama dengan di ADI. Buatlah daftar nama sebanyak-banyaknya. Siapa yang belum buat daftar nama, segera minimal setelah ini ya, buat 200 daftar nama Anda dulu. Dari mana? Anda paling gampang adalah pertama kali buka kontak list di HP Anda. Catat saja di buku daftar namanya. Disalin ya. Jangan begini. Jangan begini Bapak Ibu. Kan sudah ada di handphone. Ngapain sih buang-buang waktu nulis lagi? Jangan. Ya. Kalau seperti itu di handphone ini saya punya daftar nama kurang lebih 7 miliar. Kok bisa? Ya googling aja ya. Orang sedunia. Ya. Jangan seperti itu ya. Emosi ya. 7 miliar ya? Iya 7 miliar lebih gitu ya. Kamu hitung anak apabila yang baru punya WA itu ya. Iya. Baru punya IG. Oke ya, jadi perhatikan Bapak Ibu. Dalam membuat daftar nama, kita harus langsung aja Pak Alek. Tipsnya adalah, yang pertama, tuliskan saja nama yang Anda kenal. Dari otomatis pertama kali keluarga. Saudara, keluarga, paman, bibi, semuanya adalah keluarga dan kerabat inti Anda dulu. Pastikan cepat. Ya. Jadi nggak usah bingung dengan alamat dan nomor teleponnya dulu. Ya, yang Anda ingat, yang Anda kenal. Jadi luangkan waktu, ya 15 sampai 30 menit. Terus kemudian disalin Pak Alek.
Jangan. Pasti nulis. Jangan gini loh. Oh, saya terinspirasi. Mau ngajak Alexius dan kemudian kedua Sutoyo, ketiga Tejo Sukmono gitu. Baru ingat, baru ditulis. Nah. Terus kemudian nanti ngapain lagi, makan, mandi, baru ingat lagi. Oh, saya mau kontak Debbie Sarayar, Herdiantoro gitu kan ya. Baru ditulis gitu. Nah, itu namanya amatir, bukan profesional. Karena orang yang profesional menyediakan waktu untuk mengerjakan. Nah, itu catat ya Bapak Ibu. Nggak usah bingung dengan nama apa? Oh, nama lengkap. Bukan dengan alamat dan nomor teleponnya dulu. Oh iya. Tulis aja dulu karena pada saat Anda ingat nama, ya toh, misalkan teman SD. Saya ingat tuh ada Siska Silvi yang sering saya bully dulu karena saya kan kasar Pak lagi. Ya. Terus saya ingat Boneng itu teman bermain saya. Ya. Saya begitu ingat nama itu tak tulis dulu semua Pak Lek. Iya. Baru saya kolek nanti setelah selesai namanya ada, baru saya mulai fact finding. Didetailkan. Nomor teleponnya. Ya. Untuk saya bisa ngundang. Betul. Nah, Bapak Ibu, ingat tips keduanya. Kalau yang pertama, tuliskan aja semua namanya. Tips keduanya adalah jangan pernah menghakimi dulu di awal. Maksudnya menghakimi itu, oh ini pelit ini temanku. Oh orang ini gak pernah minum vitamin. Oh orang ini musuhan sama aku. Jangan. Kadang kita sudah lama nggak hubungan sama mereka. Mereka lupa kok kalau pernah musuhan sama kita. Nah ini. Ya mereka sudah melupakan. Nah ini. Kita yang masih nyimpen, mereka sudah lupa. Sip ya, pahami Bapak Ibu itu. Jadi tuliskan aja semuanya, nggak usah Anda menjadi yang namanya anggota PDI. Apa itu? Persatuan Dukun Indonesia. Oh, ya. Oke. Ya. Nah, di Terawang. Di Terawang. Kelihatannya nggak bisa. Di Rabah. Kiri. Madesu. Anda mungkin ada harapan. Nggak boleh jadi hakim ya? Betul. Karena butuh sekolah panjang. Betul. Itu. Jadi kita jangan bermain untuk menjadi Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhanan kok. Maksudnya apa? Loh kita belum nyoba, kita udah menghakimi dulu. Berarti kan kita di atas Tuhan. Hantu? Ya itu, Tuhan-Tuhanan. Jadi penekanannya gantilah dengan Tuhan-Tuhanan, Tuhan-Tuhan, ya toh. Sama mirip ya, hati-hati. Mana yang Anda pilih? Jangan pernah menjudge dulu siapapun itu. Ya, Anda tulis saja dulu semuanya karena pengalaman saya Pak Alek tentang daftar nama. Ini penting ini. Ini ilmu dari suhunya nih, suhunya. Saya hanya menyampaikan. Anda tahu Bapak Ibu, kita kadang nggak pernah tahu orang mana yang nanti akan jadi besar. Seringkali kita terobsesi pada A, B, C, D, E, ternyata A, B, C, D, song. Seringkali orang nggak pernah kita sangka atau kita pikirkan malah jadi. Song yang jadi ya Bapak Ibu sekalian. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi ya. Ini cerita punya cerita Pak Alek. Kita langsung masuk ke tips yang langsung ya. Karena kita alami. Coba lihat. Bagi Anda semua yang juga sama sudah buat. Kita punya satu kesamaan kok Alek. Pasti yang pertama kali ditulis itu adalah orang-orang dekat kita. Atau yang disebut dengan hot prospect. Hot prospect. Betul ya. Orang yang teringat di ingatan kita. Paling dekat dengan circle terdekat kita. Ya, circle. Nah perhatikan Bapak Ibu. Seringkali kita kalau menawarin hot circle, hot prospect. Kemudian kita mendapati penolakan Pak Alek. Kita seringkali langsung berasumsi. Hati-hati nih ya. Orang yang dekat aja ditawarin gak mau. Apalagi orang yang jauh. Ini susah hadi ini. Ini loh semua kenalan saudara teman deket tak aja. Semuanya sudah nolak. Yang dekat aja gak mau, apalagi yang jauh. Bapak Ibu ini hati-hati. Asumsi Anda berbeda dengan fakta marketing di lapangan. Tolong di highlight. Fakta marketing di lapangan menyebutkan justru hot prospect kenyataannya memang lebih banyak penolakan dibanding dengan cold prospect atau yang disebut dengan orang-orang yang circle-nya lebih jauh dari kita dan bahkan orang yang nggak kita kenal sekalipun itu akan lebih mudah untuk diyakinkan dan percaya. Kok bisa seperti itu? Simpelnya Pak Alek, kalau kita udah kenal deket seperti saya dulu gondrong, rambut panjang, kasar, preman. Begitu saya ajak Pak Alek bisnis kira-kira bagaimana komentar Pak Alek? Wah, kamu aja belum berhasil kok ngajak-ngajak. Masih mending mikirnya baik ini. Tapi banyak dari teman saya kenyataannya Pak Alek semua itu kali ya.
Bener Pak Alex, semua pada nolak Bapak Ibu karena takut ditipu dan takut dipukuli Pak Alex. Kenapa? Saya preman Pak Alex. Jadi mereka nolaknya halus, sudah nanti tak pikir-pikir dulu ya. Jadi tiap kali ketemu di kantin di mana waktu saya masih mahasiswa, jawaban mereka sama, tak pikir-pikir dulu ya. Jadi tak pikir-pikir dulu. Jadi kita senasib Bapak Ibu ya. Oke. Jadi mereka nggak mau semua, tapi ingatlah Bapak Ibu. Fakta di lapangan tentang hukum bisnis dan marketing beda. Justru nanti orang-orang yang nggak kita kenal atau yang kita kenal jauh, mereka lebih cenderung untuk melihat update kita hari ini seperti apa. Kalau update hari ini Anda adalah berpenampilan profesional, cara bicara Anda baik, Anda juga punya attitude yang baik, percaya dengan saya. Mereka justru akan lebih melihat siapa Anda hari ini daripada melihat track record Anda seperti pada hot prospect itu. Tapi ingat, di garis bawah ya Pak Alex ya. Ini berlaku untuk kebanyakan orang yang punya latar belakang yang kita harus mau untuk berbesar hati, yang latar belakangnya mungkin nggak punya tanda kutip privilege lebih katanya Pak Alex. Apa maksudnya? Privilege lebih itu gini loh Bapak Ibu. Saya nggak pernah iri dengan dolen saya yang namanya Dokter Genda Pak. Dokter Genda dia sekolah dokter berapa lama, kerja di rumah sakit Pertamina berapa lama, sehingga begitu dia join, dia hot prospeknya orang percaya semua. Kenapa? Karena sudah diakui secara sosial. Baik. Secara sosial dia dikenal baik. Nah, tapi mari Anda yang seperti saya atau mirip-mirip atau saya atau ini ya saya kan dulu sekolahnya tadi tak tunggu kan saya kakaknya Hoho ya. Jadi saya kakaknya dalam kuliah ya sama ya. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, ini menariknya. Kenapa disebut sistem? Karena nggak ada sebuah kondisi pengecualian. Semua orang bisa sukses Pak Alex. Bisa. Seperti kita jalankan aja pos. Artinya apa? Kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau ada hot prospect yang memang karena latar belakang kita belum secara sosial itu diakui gitu ya, mendapat pengakuan atau citra baik, nggak usah khawatir. Anda bisa mulai garap dari cold prospect atau orang-orang yang jauh dari kita dulu. Bu Siti itu jawabannya. Jadi Anda cari kenalan-kenalan baru yang tidak terlalu mengenal Anda, asalkan mengikuti training ya. Apa yang ditrainingkan itu diikuti. Dengan rambut depan saya ini Bu, dulu bisa nutupin dagu saya. Zamannya Tommy Pagel ya. Tommy Pagel. Itu bisa dirapikan, penampilannya bisa diperbaiki. Nanti akan menciptakan image baru. Nah, Bapak Ibu, kita nggak bisa membagikan terlalu detail hari ini. Kita nanti ingin ada menunjukkan satu flow atau rangkaiannya dan nanti per detailnya. Ikuti ini How to Start. Dan ikuti nanti di acara untuk bagaimana membuat daftar nama. Itu sudah ada bahkan di Bill YouTube. Ada khusus untuk daftar nama dan inviting Pak Alex. Oh iya. Itu sudah ada semua. Didetailkan lagi ya. Kita di sini hanya memperkuat Anda bahwa semuanya bisa. Ikuti aja sistemnya. Sebagai contoh, kami berdua punya partner yang hari ini semua jalan tuh bukan dari kenalan kami loh. Semuanya adalah dari hasil yang namanya blind prospect. Wah, lebih cold lagi tuh ya. Blind prospect. Jadi berkenalan dengan orang yang nggak pernah dikenal gitu Pak Alex. Ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, teknik ini adalah teknik yang kita pelajari dan akhirnya Pak Alex, saya menemukan sebuah simpul. Kenapa MLM lain dan bahkan saya ngomong apa adanya, beberapa teman-teman dari industri seperti asuransi, broker properti dan lain-lain itu agak mengalami hambatan karena mereka nggak tahu teknik ini Pak Alex. Mereka sering kali, misalkan ya, saya punya teman, saudara, Pak Alex, dia ikut agen asuransi. Dia bilang katanya cepet. Anda tahu Pak Alex, cepetnya cuma di awal karena dia garap semua hot prospeknya. Oh ya. Tapi setelah hot prospeknya dia habis, apa yang terjadi? Dia bahkan nggak bisa prospek lagi Pak Alex. Loyo. Karena nggak punya daftar nama. Ya. Dia nggak diajarin gimana caranya blind prospek atau berkenalan pada orang nggak dikenal itu. Ya. Nah, Anda pasti mau tahu kan? Nanti ikuti makanya di Bill YouTube itu ada tentang daftar nama dan how to inviting. Itu ada sudah lengkap semua Pak Alex. Wah, enak ya. Keren banget ya. Oke. Oh jadi, itu tuh ada tuh ya, sudah dibukakan.
Pokoknya bill YouTube itu Anda scroll aja ya, mulai dari bawah sampai atas ikuti. Tapi bukan hanya mengikuti, sediakan buku catatan. 5 training dasar itu terutama ya, how to start, oh itu bagus banget. Kenapa? Saya yang bawakan ya. 30.000 view. Ya. Tapi kalah sama PK, Pak. Product Knowledge 41.000. Iya. Orang lebih suka jualan produk. Makanya hidupnya biasa-biasa seperti itu. Maaf ya, menyindir ya. Mulai sombong. Enggak sombong. Gitu. Memang kalau sombong ada yang bisa disombongkan, nggak apa-apa lah. Enggak sombong. Daripada kehidupan kita dulu ya. Iya, cuman memotivasi aja. Ya, supaya Anda panas. Oke, balik ke laptop. Ya, ayo. Balik ke laptop. Bapak Ibu sekalian, yuk segera buat daftar namanya. Kami punya tips berikutnya yaitu apa? Perpanjang daftar nama Anda 1 minggu minimal 40 nama. Oke, supaya bank produksi Anda ini ya toh, data Anda ini nggak pernah kering. Jadi kalau seminggu ada 40, berarti sebulan akan ada 160. Nah, Anda juga boleh mulai memanfaatkan dengan cara apa? Digital preparation yang sudah Anda buat, mulailah lihat followers Anda yang mana mereka aktif di story, mereka aktif ya untuk menggunakan feed-nya di update. Itu jangan takut untuk mulai pindahkan ke daftar nama. Setuju. Karena itu jumlahnya banyak banget Bapak Ibu. Tapi mereka seringkali Anda update apapun, sangat jarang kan orang langsung komen. Tapi lihat, banyak dari mereka seringkali lihat status, lihat story Anda. Maka pindahkan di daftar nama dan kemudian lakukan langkah yang berikutnya. Buat janji dan undanglah mereka kalau ada pertemuan-pertemuan yang ada di HDI. Ya, ini penting. PDKT. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada hari ini yang namanya kita tuh kehabisan daftar nama, Pak Lek. Nggak ada. Nggak ada. Anda mau berkenalan langsung lewat, bertemu dimanapun. Ibu-ibu ke pasar, ketemu dengan orang-orang yang ada di pasar. Ibu-ibu di tempat arisan. Anda punya terus banyak banget. Katanya senyum, menyapa. Yes. Ya. Oke. Dengan senyum menyapa, dunia akan terbuka. Yes. Ya. Ingat ya itu Bapak Ibu.